Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 557-560. Selain itu, Wakil Direktur Ming telah memutuskan untuk datang ke cabang Qingzhou kami besok untuk pemeriksaan di tempat. Setelah mengatakan ini, Sao Aiguo menepuk bahu Li Fugui dengan wajah berseri-seri, dan berkata di mulutnya, "Fugui, ini saya harus memberi selamat kepada Anda sebelumnya." Wakil Kepala Ming tidak hanya tinggi dalam posisi dan otoritas, tetapi juga sangat muda. Dia menghargai bakat, dan dia sendiri adalah master yang hebat. Jika Anda mendapatkan perhatiannya, Anda akan melakukannya tidak jauh dari promosi. Li Fugui berkata dengan heran. Wakil Direktur Ming ingin datang sendiri. Sao Aiguo berkata dengan tegas. Biro harus mementingkan masalah sebesar ini. Mengapa? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Tapi Tim Sao, saya diperkenalkan oleh Anda ke game ke-6, dan saya akan menjadi milik Anda kemanapun saya pergi. Tim Sao, menurut Anda apakah saya bisa keluar dari misi penyamaran nomor 1 kali ini? Tentu saja. Sao Aiguo mendapat manfaat, jadi tentu saja dia tidak bisa sekuat sebelumnya, atau asal-asalan Li Fugui. Dia berkata sambil tersenyum. Wakil Direktur Ming telah menyatakan bahwa jika semua yang Anda katakan itu benar, maka nomor 1 misi penyamaran, dia Anda dapat memanggil tembakan dan menggantinya dengan orang lain untuk melaksanakannya. Li Fugui merasa lega, dan dengan cepat tersenyum dan berkata, "Kapten Sao, saya akan menyusahkan Anda dengan masalah ini. Ini hanya sebuah masalah." Mengangkat tangan, Sao Aiguo melambaikan tangannya sambil tersenyum. Li Fugui menduga bahwa Sao Aiguo mungkin mendapat semacam janji dari Wakil Direktur Ming untuk sangat bahagia. Ngomong-ngomong, Li Fugui tidak tahu manfaat apa yang bisa dia dapatkan sebagai imbalan menggunakan cairan spiritual itu. Terus terang, posisi wakil kepala tidak mungkin. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah meminta harga. Jika permintaannya terlalu banyak, game ke-6 juga memiliki sarana untuk membuatnya tunduk, misalnya, misi penyamaran nomor 1. Bukankah begitu? Apa yang harus dilakukan Li Fugui sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menukar nilainya sendiri dengan lebih banyak keuntungan, setidaknya tidak kehilangan terlalu banyak uang. Lagi pula, jika dia terlalu menderita kali ini, dia akan berbisnis dengan game ke-6 di masa depan, dan game ke-6 mungkin tidak memikirkannya, bayar lebih banyak. Sao Aiguo memikirkannya sebentar, lalu berkata, "Fugui, Wakil Kepala Ming bisa datang. Ini masalah besar bagimu. Aku, tim kedua kita, cabang kota Qingzhou, aku harus membuat pengaturan untukmu. Don, jangan pergi hari ini. Mari kita bertemu bersama besok pagi." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengarkan Tim Sao." Sao Aiguo berdiri, berpikir sejenak, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini adalah pangkalan rahasia. Karena masalah otoritas, Anda sebaiknya tidak meninggalkan gedung kecil ini, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat meminta wakil Kapten Hua. Saya akan pergi dulu, oke?" Tim Sao, kamu pelan-pelan. Li Fugui memiliki senyum berkaki anjing di wajahnya, dan dia benar-benar berbeda dari dentang dan kesombongan sebelumnya. Untungnya, Sao Aiguo sedang dalam suasana hati yang sangat baik sekarang, dan menurutnya tidak ada masalah. Sebaliknya, dia semakin puas dengan sikap Li Fugui. Setelah Sao Aiguo pergi, Hua Duo dan sekretaris Sao Aiguo masuk. Ketika Li Fugui melihat kedua wanita itu, dia langsung senang. Dia memandangi kedua wanita itu sambil tersenyum dan berkata, "Kalian berdua cantik. Apakah kalian di sini untuk memenuhi taruhan?" Sekretaris Sao Aiguo memandang Li Fugui dengan curiga, seolah dia tidak tahu apa yang terjadi. Li Fugui menatap dan berkata, "Aku bilang kamu tidak mau bertobat, kan? Kamu bisa bertobat jika kamu mau."
Tapi aku akan memanggilmu anjing di masa depan. Lagi pula, siapapun yang bertobat adalah anak anjing. Tim bunga, kamu adalah anjing bunga. Adapun kecantikan ini, saya tidak tahu nama Anda. Jadi saya akan memanggil Anda Beauty Dog. Diam, kedua gadis itu tiba-tiba tersipu. Li Fugui menyentuh hidungnya, dan berkata dengan polos, kalian berdua cantik. Kalianlah yang bertaruh denganku. Dan kalianlah yang menyesalinya sekarang. Sangat sulit bagiku untuk berurusan denganmu sekarang, Hua. Hua Duo mendengus dingin dan memarahi. Li Fugui, siapa bilang kita akan kembali pada kata-kata kita? Biarkan aku memberitahumu. Taruhan itu tidak dihitung sama sekali. Kamu menipu kami, dan kami dibodohi. Li Fugui mendengar ini, dia segera berhenti. Dan dia berkata di mulutnya, kamu adalah orang-orang yang ingin bertaruh denganku saat itu. Dan kamu adalah orang-orang yang mencari alasan sekarang. Jika aku mengatakan kamu mundur, lanjutkan. Paling buruk, aku akan memanggilmu anjing di masa depan. Li Fugui, diam, kami tidak ingin menarik kembali kata-kata kami. Sekretaris Sao Aiguo menjadi cemas. Jika anggota lain mendengar Li Fugui sebut mereka itu di game ke-6, maka mereka setidaknya bisa melakukannya keesokan harinya. 100 versi berbeda telah muncul. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin kembali pada kata-katamu, maka ayolah, aku siap. Bermimpi, dia meludah pada saat yang sama. Li Fugui menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu masih ingin bertobat. Kami tidak ingin bertobat, balas Hua Duo. Li Fugui membungkukkan wajahnya, menatap kedua gadis itu dengan mesum dan berkata, kalau begitu ayolah. Hua Duo menahan keinginan untuk menamparnya, dan berkata, meskipun kami tidak menyesalinya, kami tidak bisa puas sekarang, Anda. Lalu kapan aku akan puas? Li Fugui tidak terburu-buru, tetapi terus bertanya sambil tersenyum. Malu dan marah, Hua Duo menginjak kakinya dan berkata, pokoknya, tunggu saja. Ya, aku percaya pada karakter Kapten Hua. Karena Kapten Hua berkata begitu, aku pasti akan menunggu. Li Fugui awalnya hanya bercanda, menggoda. Tentu saja saya tidak akan memaksa kedua gadis itu untuk melakukan sesuatu. Itu benar. Dan jika saya melanjutkan, saya pikir kedua gadis itu akan memalingkan muka. Faktanya, inilah masalahnya. Ketika kedua wanita itu melihat bahwa Li Fugui akhirnya menyerah dalam masalah ini, ekspresi mereka banyak berubah. Sekretaris Sao Aiguo mengubah topik pembicaraan dan berkata, Li Fugui, sekarang tim bunga sudah pergi. Aku tidak bisa tinggal di kantornya lagi. Hua Duo berkata dengan kosong, tim Sao telah menjelaskan kepadaku. Kamu ikut denganku. Aku akan membawamu ke kamarmu. Dari sekarang sampai besok pagi. Kamu tinggal saja di kamarmu. Jangan kemana-mana. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku. Li Fugui mengangguk lebih dulu. Dan ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tim bunga, aku juga ingin hubungi nomor telepon Anda, tetapi jika saya ingat dengan benar, sepertinya saya tidak memiliki nomor telepon Anda. Hua Duo memutar matanya dan berkata sambil berjalan, siapa bilang kamu tidak punya nomor teleponku? Kamu punya teleponnya jumlah semua anggota. Apakah kamu belum pernah melihatnya? Wajah Li Fugui tiba-tiba menjadi sedikit malu ketika mendengarnya. Dia sebenarnya lupa tentang ini. Memikirkannya, jika tidak ada informasi kontak antara satu sama lain, apa tujuan pengiriman ponsel khusus di game ke-6? Setelah beberapa saat, Li Fugui mengikuti Hua Duo ke sebuah ruangan di lantai 3. Setelah memasuki ruangan, Li Fugui memeriksanya. Belum lagi lingkungan di sini sebenarnya sangat bagus, sangat bagus. Li Fugui sebenarnya telah melihat bahwa pangkalan bawah tanah ini sebenarnya melubangi seluruh gunung. Dan pangkalan itu ada di dalam gunung. Struktur semacam ini sangat umum dan milik proyek tingkat nasional. Tentu saja, organisasi dan kekuatan biasa bahkan jika Anda ingin melakukannya,
Anda tidak memiliki kemampuan. Di malam hari, Li Fugui tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengangkat ponselnya dan bersiap untuk menelepon ke rumah. Namun, Li Fugui segera mengetahui bahwa ponsel yang dibawanya tidak memiliki sinyal sama sekali, dan hanya ponsel yang dikirim kepadanya pada putaran ke-6 yang dapat menerima sinyal panggilan. Li Fugui tidak terkejut dengan ini. Ini adalah markas rahasia, dan dapat dikatakan sangat normal untuk mengatur hal-hal seperti pengacau sinyal. Li Fugui mengambil ponsel khusus, berpikir sejenak, dan melakukan panggilan pertama ke Gao Yunru. Omong-omong, Li Fugui merasa sedikit kasihan pada Gao Yunru di dalam hatinya. Kedua perusahaan, begitu banyak hubungan interpersonal, dan urusan sehari-hari, langsung diserahkan kepada Gao Yunru. Bisa dibayangkan betapa lelahnya Gao Yunru selama ini. Halo, saya Gao Yunru. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Panggilan terhubung dengan cepat, dan suara Gao Yunru yang indah dan jernih berdering. Li Fugui merasa sedikit bersemangat di hatinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudari Gao, tebak siapa aku?" Memeriksa pekerjaannya hari ini, dia bahkan mengganti nomor ponselnya. Li Fugui dengan cepat menyanjung saya dan berkata, "Saudari Gao, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana saya bisa memeriksa pekerjaan? Anda adalah bos saya, Saudari Gao, tanpa Anda, hal-hal ini akan membuat saya lelah sampai mati. Saudari Gao, saya hanya merindukanmu." Gao Yunru terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Fugui, aku juga merindukanmu. Aku melihat Si Uling hari ini, dan Si Uling bertanya apakah aku tahu kapan kamu akan kembali." Li Fugui merasa bersalah di hatinya. Dia langsung berkata, "Segera, saya akan kembali dalam waktu singkat." Gao Yunru sepertinya merasa suasananya agak aneh. Dia tersenyum, dan dengan bercanda berkata, "Bosku Li, jika kamu tidak kembali, King dan aku akan mengambil semua uangmu, meninggalkanmu tanpa tempat untuk menangis. Saudari Gao, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan denganku?" Dan suara Yu Qingqing yang sedikit gugup terdengar. Li Fugui segera memikirkan kegembiraan berselingkuh dengan Yu Qingqing saat itu. Hatinya bergoyang, dan dia berkata, "Saudari Gao, bukankah uangku adalah uangmu? Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Saya, Li Fugui bukan orang yang pelit." Bicara saja yang besar. Oke, saya harus bekerja, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Gao Yunru tampak sangat sibuk, dan segera menutup telepon setelahnya, berbicara menjatuhkan telepon. Li Fugui tersenyum, dalam suasana hati yang baik, dan memanggil Yu Qingqing lagi. Sudah lama setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan kemudian Yu Qingqing berbisik, "Presiden Li, mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya?" Li Fugui berkata dengan tidak puas, "Qingqing, bukankah Anda memanggil saya suami di awal? Saya tidak sampai jumpa, jadi saya ditugaskan ke Tuan Li, atau Qingqing, Anda sudah pindah." Jantung Yu Qingqing berdetak beberapa kali, dan dia meludah. "Fugui, kenapa kamu masih bertingkah seperti penjahat? Tidak tahu. Saya baru saja berurusan dengan urusan perusahaan dengan Saudari Gao, dan Anda menelepon saya tiba-tiba, yang hampir membuat saya takut setengah mati. Tetapi untungnya, Saudari Gao tidak terlalu banyak bertanya. Jika tidak, dia akan tahu tentang itu." Li Fugui berpikir pada Gao Yunru. Kemungkinan besar dia sudah tahu tentang hubungannya dengan Yu Qingqing, dan dia sengaja menutup telepon sekarang, karena dia pasti ingin memberinya dan Yu Qingqing waktu. Tapi tentu saja dia tidak akan mengatakan itu. Dengan karakter Yu Qingqing, jika dia diberitahu tentang hal ini, Yu Qingqing mungkin tidak akan tahu bagaimana bergaul dengan Gao Yunru di masa depan. Li Fugui berpikir demikian di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia berkata, "Qingqing, tidak ada yang memalukan tentang hubungan kita. Bahkan jika Saudari Gao mengetahuinya,
dia harus mendukung kita, Gao. Anggap saja aku memohon padamu. Yu Qingqing tiba-tiba menjadi khawatir, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Li Fugui sangat gembira, dan berkata dengan ambigu, Qingqing, kamu telah berkata begitu. Aku pasti akan setuju denganmu. Tapi bagaimana kamu akan membalasku? Yu Qingqing berkata dengan malu-malu, kamu. Bajingan, apa yang kamu inginkan? Seni bela diri esoteris gaya 108 melintas di benak Fugui, dan semakin dia memikirkannya, semakin buruk ekspresinya. Dia akan memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan setelah bertemu Yu Qingqing. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Yu Qingqing tiba-tiba dia panik dan berkata, Fugui, saudari Gao menelepon saya harus kembali. Mari kita bicarakan masalah ini nanti, setelah selesai. Berbicara, Yu Qingqing langsung menutup telepon. Li Fugui langsung tercengang. Setelah beberapa lama, Li Fugui menghela nafas tak berdaya, memikirkan perasaannya untuk waktu yang lama sia-sia. Namun, Li Fugui segera tertawa mesum lagi. Gao Yunru dan Yu Qingqing tidak mudah untuk dihadapi, tetapi Janda Liu berbeda. Memikirkan karakter Janda Liu yang patuh dan lembut, Li Fugui tidak sabar untuk menerimanya. Dia mengambil miliknya ponsel dan menelepon Janda Liu. Butuh waktu lama untuk menyambungkan panggilan, dan Janda Liu berkata dengan hati-hati, Hai, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ahem, saya serigala besar yang jahat, dan saya hanya makan kelinci putih kecil. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Janda Liu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ramah, Fugui, apakah itu kamu? Mengapa kamu tidak menggunakan nomor telepon sebelumnya? Li Fugui tertawa dan berkata, Kakak Liu, penjelasan ini rumit. Jangan bicara tentang hal itu untuk saat ini. Saudari Liu, apakah kamu merindukanku baru-baru ini? Janda Liu tiba-tiba kehilangan suaranya. Tetapi pendengaran Li Fugui sangat baik. Dia bisa mendengar bahwa Janda Liu sepertinya sedang berjalan, seolah-olah dia sedang mencari tempat yang tersembunyi, tempat untuk berbicara dengannya. Li Fugui segera menjadi terganggu. Setelah beberapa saat, Janda Liu berkata dengan malu-malu, Fugui, kamu berbicara omong kosong lagi. Untungnya, tidak ada orang di sekitar sekarang. Jika seseorang mendengarmu, itu akan berakhir. Kamu tidak tahu. Perusahaan orang-orang suka membicarakan tentang benar dan salah ini. Saudari Liu, kamu belum memberitahuku. Apakah kamu merindukanku? Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Janda Liu berbisik, Fugui, kamu sudah lama tidak kembali. Aku pasti merindukanmu. Bukan hanya aku, semua orang juga merindukanmu. Saudari Liu, katakan padaku. Siapa yang memikirkanmu? Aku. Li Fugui dulu sangat suka menggoda Janda Liu, tetapi sekarang ketika dia mendengar suara Janda Liu, dia langsung menjadi bahagia. Janda Liu mendengus pelan dan berkata, Fugui, kamu tahu bagaimana menggertakku. Selama kamu di perusahaan, bagaimana orang bisa merindukanmu? Kamu adalah bos perusahaan kami. Li Fugui berkata dengan ambigu, Saudari Liu, aku bilang merindukanku, bukan seperti yang kamu katakan. Fugui, kenapa kamu menjadi hooligan lagi? Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku harus pergi bekerja. Jika aku terlambat, Xiuling, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Janda Liu menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui tiba-tiba menjadi depresi. Bagaimana situasinya? Mengapa semua orang begitu sibuk? Li Fugui segera menelepon Li Xiuling lagi. Kali ini panggilan tersambung dengan sangat cepat. Fugui, kamu akhirnya tahu bahwa kamu telah menelepon kembali. Kupikir kamu bersenang-senang di luar. Kata Li Xiuling lagi dengan suara gembira. Li Fugui terkejut dan berkata, Kakak, bagaimana kamu bisa berbicara idiom? Ini tidak seperti kamu. Li Xiuling segera mengutuk seperti kucing yang menginjak ekornya. Li Fugui,
Apa yang kamu bicarakan, kamu? Aku punya apa yang kamu katakan sangat buruk. Selain itu, kamu hanya diizinkan untuk menjadi kuat, dan aku juga tidak diizinkan untuk belajar. Li Fugui terkejut, dan dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Kakak, lihat apa yang kamu katakan, aku tidak maksudmu. Kamu salah paham denganku, aku hanya sedikit terkejut. Oh tidak, itu kejutan. HMPH, kamu pintar." Li Xiuling mendengus bangga, lalu berkata, "Baru-baru ini, kami telah bekerja di siang hari, dan kami memiliki kelas bersama di malam hari. Semua orang belajar dan meningkat. Anda akan tahu ketika Anda kembali. Saya pasti akan memberi Anda pelajaran besar, kejutan." Li Fugui tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan penuh minat, "Kakak, mengapa kalian semua pergi ke kelas? Apa yang kamu pelajari? Kelas apa yang kamu ambil?" Li Xiuling berkata dengan misterius. "Ini sedang menunggumu untuk kembali. Apakah kamu tidak tahu? Nah, cepatlah kembali untuk mengetahui apakah kamu tahu. Ada banyak barang di rumah, dan kamu malu menjadi penjaga toko. Jika kamu tidak kembali, saya kira Anda bahkan tidak tahu di mana gerbang perusahaan terbuka." Berharap dia bisa mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke desa Xiaoxi. Bagaimanapun, desa Xiaoxi miskin, tapi Li Fugui tumbuh di sana sejak dia masih kecil, dan tidak ada yang bisa menggantikan perasaan itu. "Bagus kamu tahu ini rumahmu. Yah, aku akan terus bekerja, jadi aku tidak akan memberitahumu, Fugui, aku merindukanmu." Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Li Xiuling menutup telepon. Li Fugui menghela nafas dan kehilangan minat untuk terus melakukan panggilan telepon. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur tidak lama kemudian. Saat Li Fugui bangun, sudah keesokan paginya. "Li Fugui, bangun, kita pergi." Huaduo menendang pintu kamar Li Fugui, dan masuk dengan sembarangan. Li Fugui baru saja selesai mandi dan memakai Li Fugui. Melihat Huaduo menerobos masuk seperti ini, dia terkejut, berbalik dengan cepat dan berkata, "Huadu, jika kamu ingin memanfaatkanku, katakan saja, kamu tidak perlu tiba-tiba. Lakukan di dalam, aku akan memberimu 10 menit, dan kita akan bertemu di lantai bawah dalam 10 menit." Huaduo sedikit tersipu, mengutuk, mundur, dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian, Li Fugui berpakaian rapi dan meninggalkan ruangan. Huaduo sedang menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Li Fugui keluar, dia mengelak dan berdiri di depan Li Fugui. Li Fugui bertanya dengan curiga, "Tim Bunga, bukankah kamu akan berkumpul di lantai bawah? Apa yang kamu lakukan?" Huaduo menatap Li Fugui, tiba-tiba tersenyum, dan bertanya, "Li Fugui, katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan kemarin? Apa yang terjadi pada Anda dan tim Sao di kantor? Mengapa saya menerima pemberitahuan pagi ini bahwa Wakil Direktur Ming akan datang untuk memeriksa?" Li Fugui terbatuk dan berkata dengan samar, "Bagaimana saya tahu? Tim Bunga, Anda harus tanya tim Sao tentang ini. Apa gunanya bertanya padaku? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Li Fugui, jika kamu tidak memberitahuku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Huaduo tersenyum, dia menghilang, menatap pada Li Fugui dengan marah, dengan pinggulnya akimbo, menghalangi jalan. Li Fugui mengangkat bahu sambil tersenyum, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan berkata, "Huadu, jika kamu ingin memblokirnya, kamu dapat memblokirnya. Paling buruk, aku akan membiarkan Sao datang menjemputku. Kamu." Li Fugui menatap bibir kemerahan Huaduo dengan main-main, dan berkata dengan sedih, "Huadu, jika kamu memenuhi taruhan kami kemarin, aku akan memberitahumu." "Bagaimana?" Bahkan tidak memikirkannya, wajah Huaduo memerah, dan dia mengepalkan tangan. Sepertinya dia benar-benar ingin memberi 1 atau 2 pukulan pada Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tim Bunga, ini salahmu. Kamu juga tahu bahwa rahasia yang bahkan tidak memiliki wewenang untuk menanyakannya pasti rahasia besar.
Kamu ingin mengetahui rahasia besar ini tanpa membayar harga apapun? Bagaimana ini mungkin? Selain itu, sebenarnya, Anda tidak membayar apapun, dan itulah yang pantas saya terima. Hua Duo bertanya dengan mata berkedip. Apakah ini benar-benar informasi rahasia? Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tim Hua Duo, saya tidak perlu membicarakannya sama sekali. Otoritas Anda lebih tinggi dari saya, jadi Anda bisa mengetahuinya sendiri. Pipinya, dia memaksa dirinya untuk menatap Li Fugui dengan malu-malu dan berkata, Oke, aku telah memenuhi taruhanku kemarin, jadi kamu harus memberitahuku sekarang, kan? Li Fugui berhenti, dan berkata, Tim Bunga, aku tidak bahkan merasa bahwa kamu menciumku. Itu tidak masuk hitungan. Lakukan lagi, dan aku akan memberitahumu jika kamu melakukannya lagi. Li Fugui memutar matanya dan berkata tanpa rasa takut sama sekali, Tim Bunga, seseorang perlu mengatakan itu, percayalah, jika kamu suka berteriak, maka lakukanlah. Benarkah? Hua Duo tiba-tiba mencibir dan mengeluarkan cermin. Pada awalnya, Li Fugui tidak tahu apa yang coba dilakukan Hua Duo, dan dia dengan bercanda berkata, Hua Dui, ini tidak mungkin cermin ajaibmu, sayang sekali aku bukan monster. Tapi segera, Li Fugui menyadari ada yang tidak beres. Karena dia tiba-tiba melihat bekas lipstik yang jelas di wajah yang terlihat di cermin. Jantung Li Fugui berdetak kencang, menyadari ada yang tidak beres. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menghapus bekas lipstik. Itu hanya membuat hal-hal yang tidak diharapkan Li Fugui tiba-tiba. Sesosok tubuh bergegas keluar dari tangga, disertai dengan klik, dan sekretaris Sao Ai Guo menatap Li Fugui dengan penuh kemenangan dan berkata, tidak ada gunanya, saya mengambil foto mereka. Li Fugui tercengang. Tetapi segera, dia santai lagi, dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, apa gunanya mengambil gambar? Apa yang bisa dibuktikan ini? Apa yang bisa kamu buktikan? Aku akan tahu segera. Sekretaris Sao Ai Guo menunjukkan senyum jahat di wajahnya, dan kemudian dia mengambil ponsel, jari-jarinya beterbangan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Hua Duo mengeluarkan permen lollipop dari sakunya, dan sambil merobek bungkusnya, dia berkata perlahan, Li Fugui, aku lupa memberitahumu, seorang peretas senior dari staf umum, menikmati perlakuan khusus dari staf umum, dan merupakan ahli komputer yang menempati peringkat teratas di dunia. Li Fugui bertanya dengan sedikit bingung, apa hubungannya ini dengan foto? Nyalakan ponsel Anda dan terima apa yang saya kirimkan kepada Anda, dan Anda akan tahu apakah itu penting. Zhang Jingjing telah meletakkan ponselnya saat ini, dan mengangkat dagunya yang halus, seolah-olah Anda mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Li Fugui dengan ragu menyalakan ponsel khusus yang dikeluarkan oleh game ke-6, layarnya baru saja menyala, dan sebuah foto muncul di atasnya. Hanya karena isi foto ini, sebenarnya itu adalah foto dirinya menekan Hua Duo, dengan senyum saudara babi di wajahnya, menarik wajahnya ke pakaian Hua Duo dengan cabul dan mesum. Li Fugui dapat meyakinkan Anda bahwa jika foto ini keluar, dia tidak akan dapat membersihkannya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Lagi pula, ini adalah fakta berbalut besi, siapa yang tidak bisa marah setelah melihatnya? Yang paling penting adalah Li Fugui tidak dapat menemukan di mana foto itu palsu. Wanita ini mengerikan. Li Fugui menelan ludahnya, mengetahui bahwa dia kembali dari Yin kali ini. Tetapi tidak mengherankan, tidak ada satupun pemborosan. Wajah Hua Duo penuh dengan senyum gembira. Dia menatap Li Fugui, dan berkata dengan main-main, Li Fugui, kamu tidak ingin foto ini diedarkan dan diketahui oleh semua orang, kan? Aku menyarankan kamu untuk tunduk dengan patuh, Li Fugui. Pura-pura Sukuru berkata dengan marah, kalian menjebakku untuk sesuatu yang tidak aku lakukan sama sekali. Bagaimana kamu bisa salah padaku? Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apa-apa.
Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Tanda lipstik di wajahmu, bukankah kamu lolos begitu saja? Meskipun foto ini palsu, faktanya benar, kamu harus menyerah melawan Lee Fugui. Tercengang dia tidak bisa berkata apa-apa, dan konfrontasi dari 3 atau 2 kalimat ini telah membuatnya memahami kebenaran. Jangan berdebat dengan wanita, kamu tidak bisa menang. Pada akhirnya, Lee Fugui tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, saya salah, oke, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui ketika saya kembali. Seandainya kamu kembali, apa yang harus saya lakukan jika saya mengakuinya?" Zhang Jingjing menggelengkan kepalanya dengan Hua Duo, menghalangi tangga. Lee Fugui melihat arlojinya, menyentuh hidungnya, dan berkata, "Sudah terlambat. Jika tidak ada kecelakaan, saatnya tim Sao datang dan mencari saya." Tentu saja, Zhang Jingjing dan Hua Duo tidak mau membiarkan Lee Fugui pergi begitu saja. Kedua wanita itu tahu bahwa Lee Fugui penuh tipu muslihat. Jika dia tidak menangkapnya lengah dan memberinya waktu, siapa yang tahu apakah foto palsu ini masih bisa mengancam Lee Fugui. "Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kamu menyuruhmu untuk berkumpul di lantai bawah?" Tepat pada saat ini, suara Sao Ai Guo tiba-tiba terdengar dari lantai bawah, dan kemudian baik Hua Duo maupun Zhang Jingjing mendengar suara seseorang menaiki tangga. Hua Duo dan Zhang Jingjing segera mengerti bahwa tidak mungkin meminta apapun dari Lee Fugui hari ini, dan kedua wanita itu menatap Lee Fugui dengan enggan untuk waktu yang lama. Lee Fugui tersenyum polos, melewati kedua wanita itu, dan menuruni tangga. Setelah beberapa saat, Lee Fugui keluar dari gedung kecil itu dan berdiri di ruang terbuka di depan gedung kecil itu. Saat ini, lebih dari selusin orang berkumpul di sini, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Meski ekspresi setiap orang berbeda, namun temperamen mereka agak mirip. Meskipun Lee Fugui telah bergabung dengan game ke-6 selama beberapa hari, ini adalah pertama kalinya dia melihat anggota lain dari tim kedua dari game ke-6 kecuali Hua Duo dan Zhang Jingjing. Orang-orang ini juga sangat ingin tahu tentang Lee Fugui, dan dari waktu ke waktu mata mereka tertuju pada Lee Fugui. Ketika Sao Ai Guo keluar dari gedung kecil, semua orang menatap ke depan dan tidak berani melakukan gerakan lain. Melihat semua orang ada di sini, Sao Ai Guo mengangguk, lalu meletakkan tangannya di belakang, dan mulai memberi kuliah, hanya untuk mendengar Sao Ai Guo berkata dengan singkat, "Oke, saya yakin banyak orang sudah tahu, dalam 1 jam lagi, Wakil Direktur Ming's The Special pesawat akan mendarat di bandara kami di kota Qingzhou. Setiap orang akan mengambil posisi dan melakukan tugas mereka. Wakil Kapten Hua, Zhang Jingjing, dan Lee Fugui akan mengambil pesawat bersamaku." Begitu ucapan ini keluar, banyak anggota tim kedua kulitnya tiba-tiba menjadi halus, dan banyak orang menatap Lee Fugui dengan mata tidak ramah. Lagi pula, wajar jika Hua Duo dan Zhang Jingjing bisa pergi. Yang satu adalah wakil kapten, dan yang lainnya adalah sekretaris Sao Ai Guo. Tetapi Lee Fugui hanyalah anggota baru. Jadi bagaimana dia bisa mendapat kehormatan seperti itu? Anda harus tahu bahwa untuk anggota biasa Biro ke-6, cukup sulit untuk berpikir untuk bertemu dengan Wakil Direktur Biro ke-6, karena Biro ke-6 bukanlah departemen biasa, dan identitas Direktur dan Wakil Direktur adalah informasi rahasia. Tidak, jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat melihatnya. Tim Sao, mengapa membiarkan pendatang baru pergi? Ini melanggar aturan, saya keberatan. Tetapi karena game ke-6 berbeda dari departemen biasa, ketika banyak orang tidak puas, beberapa orang pasti akan langsung menolak. Setelah Lee Fugui mendengar ini, dia mengangkat alisnya, dan melirik ke sumber suara, dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki berwajah berminyak, yang terlihat berusia 20-an, berdiri di paling kanan, dengan seorang pemberontak, ekspresi di wajahnya terlihat seperti akun nomor 1 di dunia. Bersambung.